Salam sehat dan sukacita selalu. Jumpa lagi kita walaupun dalam renungan singkat. Ini seri yang keempat. Topiknya adalah Tuhan menyediakan. Sekali lagi seri keempat, Tuhan menyediakan. Mari kita membaca Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, ini adalah perkataan Yusuf pada saat dia berjumpa dengan saudaranya di Mesir. Jadi ini perkataan Yusuf sekali lagi saat dia berjumpa dengan saudaranya di Mesir. Sebelumnya dia tidak membuka siapakah dia pada saat berjumpa dengan saudaranya. Mari saya ceritakan dulu secara singkat kenapa mereka sampai di Mesir. Kenapa Yusuf di Mesir dan saudaranya juga datang ke Mesir. Saudara, dulu pada saat Yusuf di tanah Kanaan, dia menjadi anak kesayangan spesial buat orang tuanya Yakub. Dia dibelikan jubah yang sangat mahal buat Yakub. Dan dia bermimpi. Dan mimpinya ini diceritakan kepada saudara-saudaranya yang ada 11 orang. Dia anak ke-11. Saudaranya semua 11 orang, mereka berjumlah 12. Dan ini adalah anak-anak Yakub yang berjumlah semuanya 12 orang. Dia cerita bahwa dia bermimpi. Dan mimpinya itu diceritakan kepada orang tua dan saudaranya bahwa suatu saat orang tuanya itu bersama saudaranya akan menyembah dia. Orang tuanya menyimpan mimpi ini dalam hatinya, tetapi saudaranya sangat membenci dia. Bagaimana mungkin saudaranya akan menyembah dia? Artinya suatu saat dia akan menjadi penguasa dan mereka akan menyembah dia, menyembah Yusuf. Cerita ini saudara membuat saudara-saudaranya benci dan punya rencana untuk membunuh Yusuf. Maka apa yang terjadi? Pada saat Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk melihat saudaranya di padang yang sedang mengembalakan kambing domba. Dari jauh saudaranya sudah melihat, 10 saudaranya ini melihat Yusuf yang sedang datang kepada mereka. Dan mereka bilang, itu si pemimpi. Mari kita bunuh dia. Mereka memang tidak membunuh Yusuf, tetapi mereka memasukkannya ke dalam sumur. Lalu mereka menjual kepada saudagar yang kebetulan sedang melewati tempat itu untuk ke tanah Mesir. Akhirnya mereka jual kepada saudagar di Mesir, kepada saudagar Ismail ini yang menuju ke Mesir. Lalu mereka buat siasat supaya Yusuf ini diduga mati diterkam oleh binatang buas oleh orang tuanya. Maka mereka membuat siasat. Mereka memotong, mencincang-cincang jubah Yusuf dan menyiram darah binatang, dan itu dibawa ke Yakub. Dilaporkan Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Dan apa yang terjadi? Yakub sangat berduka cita. Dia ingin mati rasanya. Dia berduka cita. Oke saudara, sekarang Yusuf sudah ke arah Mesir. Di Mesir dia dijual oleh saudagar ini sebagai budak. Yang beli adalah Potifar. Potifar bawa ke rumahnya. Dia dipekerjakan di rumah Potifar. Umur 17 tahun. Ia masih muda. Tetapi Tuhan menyertai dia. Membuat dia berhasil semua yang dikerjakan. Sehingga apa? Potifar mempercayakan seluruh pekerjaan rumahnya kepada Yusuf. Suatu saat saudara, istri Potifar mengajak dia. Karena dia tertarik, dia sangat elok Yusuf ini. Tampan saudara. Maka istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan mau mengajak Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau. Dia lari meninggalkan istri Potifar. Istri Potifar bisa
merenggut baju dari Yusuf, menjadi bukti laporannya kepada Potifar bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Dan apa akhirnya? Tanpa pengadilan, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Sehingga Allah membuat berhasil apa yang dikerjakan Yusuf di penjara. Apa artinya? Segala sesuatu yang di penjara itu dipercayakan kepada Yusuf oleh kepala penjara untuk dikerjakan oleh Yusuf. Karena semuanya berhasil. Suatu saat, saudara, ada 2 pegawai Firaun yang dimasukkan ke dalam penjara oleh karena suatu kesalahan mereka. Pegawai Firaun ini suatu saat bermimpi di penjara. Mereka bermimpi dan mereka ketemu dengan Yusuf. Yusuf melihat mereka gelisah karena mereka bermimpi. Dan apa akhirnya? Yusuf bisa mengartikan mimpi ini kepada mereka. Mimpinya apa? Suatu saat juru roti ini akan dihukum mati oleh Firaun. Kemudian juga juru minum ini akan dikembalikan kepada posisi semula sebagai juru minum untuk Firaun. Pas mereka keluar dari penjara, mereka memang benar-benar terjadi seperti apa yang diartikan mimpi oleh Yusuf itu terjadi. Sebelum mereka keluar, Yusuf bilang kepada mereka, ingat ya, kalau sudah keluar, ingat kepada saya. Saya di sini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tolong saya. Tetapi saudara-saudara, 2 tahun berlalu. Orang yang sudah ditolong Tuhan, Yusuf ini, dia lupa. Suatu saat 2 tahun berlalu, tiba-tiba juga Firaun bermimpi. Mimpinya sangat menggelisahkan Firaun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun saat itu. Tidak ada seorang pun ahli orang pintar di Mesir yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Mimpinya diartikan oleh Yusuf bahwa akan terjadi masa kemakmuran selama 7 tahun. Setelah 7 tahun ini berakhir, masuk pada masa kelaparan yang akan membuat miskin seluruh negeri Mesir dan juga negeri yang lain. Masa kelaparan ini karena tidak tersedia bahan makanan di seluruh negeri. Demikian juga akhirnya Yusuf menyarankan Firaun untuk mengangkat seseorang untuk membuat pengaturan supaya bisa keluar dari masalah ini. Ternyata saudara, Firaun berkata, tidak ada orang seperti engkau di negeri ini yang berakal budi. Karena memang Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya apa? Di dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepadamu perintah dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, saudara. Inilah ceritanya. Sehingga Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun. Dia menjadi penguasa di Mesir. Nah, akhirnya di Mesir, saudara, dia jadi penguasa. 7 tahun berlalu dengan caranya Yusuf membuat lumbung-lumbung, menanam gandum, membuat tanaman yang luar biasa untuk dikumpulkan selama masa 7 tahun ini. Yusuf membuat semuanya ini menjadi berhasil. Untuk persiapan nanti pada 7 tahun kelaparan nanti, musim kemarau yang membuat masa kelaparan bagi seluruh negeri. Akhirnya apa? Masa kelaparan ini juga sampai kepada Yakub di tanah Kanaan. Juga mengalami hal yang sama. Mereka masa kelaparan, kekurangan makanan. Yakub mendengar bahwa di Mesir itu banyak makanan. Di sana
banyak sekali makanan, gudang makanan di Mesir. Dan dia menyuruh anak-anaknya membawa uang untuk pembelian, membawa barang-barang untuk membeli bahan makanan di Mesir pada waktu itu. Makanya saudaranya pergi dan berjumpa dengan Yusuf di Mesir. Dan sebenarnya pertemuan ini adalah pertemuan di mana Yusuf sudah tidak bisa lagi menahan emosi, menahan hatinya. Dia sangat melihat saudara-saudaranya ini, dia sungguh-sungguh rindu kepada saudaranya, saudara. Selama 13 tahun mereka tidak berjumpa. Ternyata saudaranya, pada saat saudaranya menjumpai Yusuf di Mesir untuk membeli bahan makanan, saudara-saudaranya ini menyembah Yusuf, saudara. Apa yang terjadi mimpi Yusuf itu terjadi. Bahwa kemudian hari mereka akan menyembah Yusuf sebagai penguasa. Itu terjadi, saudara. Dan Yusuf tidak tahan untuk membuka dirinya kepada saudaranya. Makanya ayat tadi di atas itu berkata, ini dia membuka dirinya kepada saudara. Dialah Yusuf yang sudah menjadi penguasa di Mesir. Saudara, di kejadian tadi, kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong, saudara, luar biasa. Segala sesuatu Tuhan rancangkan untuk menyediakan bahan makanan. Bukan saja buat saudara, buat orang tua Yusuf, tetapi buat negeri Tuhan siapkan Yusuf untuk mempersiapkan segala persediaan makanan supaya bangsa-bangsa termasuk orang Israel, orang Kanaan, anaknya Yakub terpelihara di masa-masa yang sukar, di masa-masa kemarau itu, saudara. Yusuf menjadi penguasa. Dan benar-benar setelah dia membuka dirinya kepada saudaranya, dia menyuruh saudaranya untuk menjemput Yakub yang ada di tanah Kanaan. Dia kirim kereta yang sangat luar biasa. Pada saat saudaranya bertemu dengan orang tuanya, dia bilang Yusuf telah jadi penguasa di Mesir. Bapaknya tidak percaya karena dulunya kan di laporan sudah meninggal gitu. Nggak percaya Yusuf bisa jadi di Mesir jadi penguasa. Pada saat dia melihat kereta yang mewah, yang luar biasa dikirim dari Mesir, dia percaya, semangatnya timbul, dan dia bersuka cita untuk bertemu dengan Yusuf. Dia ke Mesir akhirnya, berjumpa dengan Yusuf, dan dia menyembah Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Apa yang sudah dirancangkan Tuhan terjadi buat Yusuf, saudara. Dia jadi penguasa di Mesir untuk menyediakan bahan makanan buat seluruh negeri, termasuk buat keluarganya. Akhirnya semuanya keluarganya itu Yakub ke Mesir. Semuanya kalau ditambah Yusuf semuanya 70 orang. Ditambah dia Yakub dan kedua anaknya di Mesir, 70 orang laki-laki, saudara, yang datang dari tanah Kanaan ke Mesir, termasuk Yusuf, 70 orang. Dan nanti kita akan ketemu cerita yang sama pada saat saya membahas seri yang ke-7 spesial buat pembebasan bangsa umat pilihan dari Mesir setelah perbudakan 400 tahun. Saudara, kita kembali kepada pembahasan tadi. Segala sesuatu Tuhan rancangkan untuk kebaikan kita. Mari kita membuka, saudara, di Filipi 4 ayat 19. Luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah membuat kami boleh mengalami proses demi proses dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk memahami proses ini dalam hidup kami, bahwa Engkau sedang merancangkan yang terbaik buat hidup kami.
Terima kasih, Engkau akan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, dalam proses ujian hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa lagi pada seri yang kelima dalam topik Tuhan menyediakan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.